Bagaimana cara membuat sugesti yang baik dan benar, dan bagaimana cara membuat sugesti agar diterima ke pikiran bawah sadar. Dan saya ucapkan terima kasih di Anda yang sudah membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis. Nah, dan bagi Anda yang mau bergabung kelas pelatihan hipnotis dan hipnoterapi, silakan Anda hubungi nomor di kolom video ini dan juga ada di deskripsi video ini. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat sugesti agar tertanam dalam pikiran bawah sadar seseorang. Seperti video yang sudah saya singgung di awal, yaitu bagaimana cara membuat sugesti agar masuk ke pikiran bawah sadar seseorang dengan baik dan benar, dan bagaimana cara membuat sugesti yang manjur itu seperti apa. Nah, yang pertama yang perlu Anda pahami adalah membuat sugesti itu harus menggunakan kalimat positif. Ingat, membuat sugesti agar masuk ke pikiran bawah sadar seseorang itu harus menggunakan kalimat positif. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Contoh yang keliru, misal. Nah, sekarang coba Anda jangan bayangkan seekor gajah. Oke ya, ingat sekali lagi, jangan bayangkan seekor gajah. Apa yang terjadi di pikiran Anda? Eits, ternyata yang muncul adalah gajahnya dulu baru dihilangkan. Nah, ini menandakan sugestinya tidak efektif. Nah, jadi kalimatnya harus positif. Contohnya seperti ini. Jadi langsung aja Anda bayangkan menjadi pribadi yang unggul. Jadi hilangi kata yang negasi ya. Dalam artian kata tidak, jangan, akan, atau bukan. Nah, ini biasanya ditolak oleh pikiran bawah sadar ya. Contoh, Anda jangan nakal. Apa yang terjadi? Ya tambah nakal. Tapi alangkah baiknya Anda jadi anak yang rajin. Nah, seperti itu. Contoh, kamu jangan sombong. Nah, itu bisa diganti kamu jadi yang baik dan rendah hati, seperti itu. Contohnya seperti ini juga. Jangan buang sampah di sini. Apa yang terjadi? Justru malah sampah numpuk di sana. Nah, yang betul adalah silahkan buang sampah pada tempatnya. Jadi usahakan langsung ke kalimat positif aja. Seperti itu. Contoh, Anda jangan merokok. Diganti sekarang terusnya Anda berhenti merokok. Jadi langsung ke sugesti positif. Atau perintahnya langsung. Itu aturan membuat sugesti yang pertama, yaitu kalimatnya harus jelas dan positif. Ngerti ya? Cara yang kedua yaitu dengan cara penyampaian dengan cerita. Contohnya seperti ini, entah itu Anda penyampaiannya dengan dongeng, cerita, apapun itu. Contoh kayak pesan dulu ya, waktu saya SD atau saya masih sekolah, itu kan ada cerita tentang dampok awang atau bawang putih, bawang merah. Itu sebenarnya suatu teknik yang menghipnotis juga, yaitu pesan yang disampaikan adalah menjadi anak yang baik, jangan sampai menjadi anak yang buruk. Contoh kayak cerita maling kundang. Nah, itu menandakan juga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau tidak berbakti kepada orang tua, maka yang terjadi adalah kita dapat karma dan sebagainya. Itu ajaibnya penyampaian dengan cerita. Silahkan Anda cerita dengan penyampaian Anda sendiri, silahkan Anda buat. Maka sugesti tersebut akan tertanam ke pikiran bawah sadar seseorang ketika mendengarkan cerita Anda. Mengerti ya? Yang ketiga yaitu sugesti dengan cara penekanan dan pengulangan. Maksudnya seperti ini. Jadi sugesti itu apabila diulang-ulang dan dilakukan penekanan secara tepat, maka sugesti itu juga akan masuk ke pikiran bawah sadar dan juga akan tertanam. Contohnya seperti ini ya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu rajin dan semangat bekerja. Ketika kamu rajin dan semangat bekerja, maka kamu akan sukses. Dan ketika sukses, maka kamu akan menjadi pribadi yang baik. Jadi penekannya rajin dan sukses itu diulang-ulang terus seperti itu. Jadi jika Anda baik hari ini, maka besok akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi diulang-ulang terus kata-kata itu. Maka kata-kata itu juga akan masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi intinya kalimatnya apa? Nanti diulang lagi seperti itu. Maka secara tidak langsung juga akan masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi seperti itu ya cara penyampaian sugesti. Terus yang keempat yaitu ada yang namanya emosional atau
value. Maksudnya di sini adalah ketika Anda menanamkan sebuah sugesti itu harus mengandung emosional, mempengaruhi fisiknya atau mempengaruhi perasaannya dia dan sangat penting bagi dia. Contohnya seperti kamu itu ketika menjalankan sesuatu kamu akan merasakan sangat happy, sangat senang, dan itu akan membuat diri kamu menjadi percaya diri. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalimatnya harus menyentuh emosinya seperti itu. Jadi ketika menanamkan sugesti harus digunakan dengan kalimat emosional dan mengandung value atau nilai penting dalam kehidupannya. Terus yang kelima yaitu sugesti harus menggunakan bahasa ibu atau bahasa yang mudah dimengerti. Contohnya ketika Anda mengsugesti seseorang, gunakanlah bahasa kesehariannya. Ketika Anda menggunakan bahasa Inggris, ternyata orangnya orang Jawa, otomatis maka sugesti itu akan ditolak. Kenapa? Karena sulit dipahami. Jadi ketika Anda ngasih saran atau ngasih sugesti, usahakan dengan bahasa kesehariannya atau bahasa ibu. Tujuannya apa? Biar sugesti itu mudah dicerna oleh pikiran bawah sadar dan langsung akan tertanam ke pikiran bawah sadar. Jadi itu aturan yang kelima, yaitu harus menggunakan bahasa ibu dan mudah dimengerti dan mudah dipahami. Contoh, ketika saya memberikan suatu sugesti, ketika saya melakukan terapi, saya juga menggunakan bahasa keseharian klien seperti itu. Jadi tergantung kliennya berasal dari daerah mana ya. Biasanya saya tanya dulu latar belakangnya apa, terus kesehariannya apa, terus bahasa yang sering digunakan apa. Biasanya di situ di sesi praktek ya atau sesi pendekatan. Biasanya nanti saya gunakan ketika ngasih sugesti, saya juga menggunakan bahasa keseharian klien saya. Itu yang kelima. Terus yang keenam, ketika Anda ngasih sugesti itu harus mengandung etika dan norma ya. Dalam artian tidak boleh bertentangan dengan etika dan norma. Kenapa? Ketika sugesti yang kita berikan itu bertentangan dengan etika dan norma, maka bisa dipastikan sugesti itu akan ditolak oleh pikiran bawah sadar dan orang tersebut bisa bangun. Dalam artian dia tidak mau ketika sugesti. Contoh, ketika Anda menghipnotis seorang kemudian Anda suruh membuka baju, maka otomatis sugesti itu langsung ditolak, pasti dia akan bangun, bahkan akan sadar. Ketika Anda ngasih sugesti itu harus menguntungkan. Seperti itu. Tujuannya apa? Biar sugesti itu juga tertanam. Oke, paham ya tentang rumus bagaimana cara membuat sugesti agar tertanam dan bisa dijalankan oleh pikiran bawah sadar. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan bagi Anda yang mau belajar tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, silakan Anda kontak nomor yang ada di video ini dan bisa juga Anda lihat di deskripsi video ini. Oke, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, rahasia hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan quantum magnet rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.